agama ini pada dasarnya adalah mudah. Dan agama itu biasa-biasa aja. Tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Demikian pula kalau kita ingin melihat seorang ustadz, apakah dia layak dijadikan sebagai guru bagi kita atau tidak layak. Lihat apa yang didakwahkannya. Jika dia gencar mendakwahkan tauhid, betul-betul semangat dalam mendakwahkan tauhidnya, ini ciri sebagai warathatul anbiya. Ciri bahwa dia adalah pewaris para nabi. Karena pewaris para nabi akan mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Warisnya para nabi. Jadi dia akan mengikuti jejak langkah baginda Nabi SAW dalam memperbaiki umat, peduli terhadap umat ini. Apa yang paling penting dan mesti diperbaiki terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Qul, katakanlah oleh Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, maksudnya mentauhidkan Allah. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia untuk bagaimana mentauhidkan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu tentunya, bukan di atas kebodohan. Nah, jadi kalau justru sebaliknya ada kiai, ustadz atau yang lain mengajak kita untuk menyekutukan Allah, ini bukan ulama, bukan pewaris para nabi. Kiai tapi ngajak pakai jimat, udah. Ya. Bahkan ada syubhat Ustaz. Tauhid wae cenah gitu, udah umat Islam di Indonesia mah syahadat kabeh cenah gitu Ustaz. Udah syahadat semua cenah gitu. Kayak gitu Ustaz ya. Iya. Dia nggak ngerti syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu bukan hanya melafalkan. Kalau syahadat itu hanya sebatas melafalkan, setiap orang juga bisa bersyahadat. Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul juga bersyahadat? Bersyahadat, hidup bersama Rasul, hidup juga bersama para sahabat, sholat bersama Rasul, juga bersama para sahabat. Tapi ternyata dia tokoh orang-orang munafik. Kan syahadat itu ada 4 tingkatan. Pertama, dia memahaminya, memahami la ilaha illallah. Yang kedua, an-nutqu, dia mengucapkannya. Yang ketiga, dia al-ikhbar, mengabarkannya kepada orang lain. Yang keempat, dia mengamalkan makna dan tuntutan, juga tuntunan yang ada di dalamnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kerjaannya meminta ke kuburan. Itu bertentangan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kerjaannya ngajarin orang supaya pakai jimat. Sementara Nabi bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Jika bertentangan dengan makna la ilaha illallah yang justru maknanya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.